Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Matematika Ekonomi bagi mahasiswa jurusan akuntansi SDI Stekom Tesuron. Pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linear pada ekonomi yang fokus BEP, konsumsi dan tabungan. Kita bahas yang BEP atau analisis ulang pokok ya. Secara umum itu keuntungan itu adalah profit positif ya, di mana P lebih besar daripada 0, sehingga akan didapat apabila penjualan lebih besar daripada konsumsi. Itu masuk keuntungan. Terus kerugian itu profit negatif, P lebih kecil dari 0 akan dialami apabila penjualan lebih kecil daripada konsumsi. Jadi analisis pulang pokok atau break even point itu pada saat dimana penjualan dan konsumsi itu sama, jadi R sama dengan C. Jadi pada saat tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Jadi P-nya sama dengan 0. Terus definisi break-even point adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Untuk keperluan analisa tersebut, kita perlu mempelajari tentang revenue atau pendapatan, cost atau biaya, dan net profit atau pendapatan bersih ya. Dengan mengetahui PIB bagi pebisnis sendiri, dia akan mudah untuk mencari keuntungannya. Jadi dia bisa mencari PIB-nya pada saat momennya dalam 3 tahun atau 2 tahun sudah tercapai PIB. Maka sesudah itu dia akan mendapatkan keuntungan. Jika produksi di atas PIB akan mendapatkan keuntungan. Ini gambaran grafik ya secara umum ya. BEP itu ini perpotong antara penjualan dan biaya totalnya. Jadi BEP itu perpotongan antara garis penjualan dan garis biaya total. Dan dari gambar satu lagi ini ya, yang dimaksud nanti keuntungan tuh di sini ya, di yang di akhir hijau ini ya, pada saat ini yang masuk ke ini. Kalau ini masuk dalam kerugian ya. Kalau ini berarti kan 0 di BEP. Ini gambaran secara umumnya sama seperti tadi ya. Ada asumsi cara penerapan BEP ya, itu biaya tetap tidak berubah-ubah, yaitu nanti dalam yang dinamakan dengan konstanta ya, atau nanti adalah berbentuk konstanta. Kedua, biaya variabel bervariasi, yang konstan tadi itu biaya yang berubah-ubah. Terus harga penjualan per satuan konstan hanya untuk satu macam barang. Jika lebih maka bagian penjualannya harus konstan.
Terus hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel bisa bervariasi. Terus ada kesesuaian antara produksi dan penjualan. Di dalam produksi itu ada kesesuaian ya, biaya produksi dan biaya penjualan itu sama, itu yang seperti PIP. Ini contohnya secara umum ya, diketahui C sama dengan biaya biaya konsumsi sama dengan 20.000 ditambah 10 Q, terus biaya penjualan ya, R sama dengan 200 kali Q, jadi penjualan itu harga barang terus terkadang unit ini harganya 200 ya. Itu ditanyakan PIP-nya berapa. Rumus umum ya, secara umumnya biasanya P itu sama dengan R minus C. Penjualan dikurangi konsumsi. Kalau PIP, berarti kan kalau tercapai PIP di mana P-nya sama dengan 0. Jadi yang akan didapatkan F sama dengan C. Setelah dimasukkan ke rumus-rumus ini, nanti dihasilkan Q sama dengan 200. Jadi saat PIP itu produksinya sekitar 200 unit. Jadi hasil penjualan nanti bisa ketahui ya. Ini harganya kan 200 rupiah berarti ini kan. Jadi jika jumlah produk yang dijual itu 300, maka akan diperoleh keuntungan sebesar 10.000 ya. Ini dimasukkan. Hasil penjualannya ada ini dimasukkan 60.000, terus hasil produksinya ya produksinya tinggal dimasukkan jadi 50.000. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah I sama dengan R minus C. Jadi 60.000 dibagi 50.000 menghasilkan 10.000. Ini gambaran secara grafiknya ya, kurvanya. Ini bisa tidak nanti secara cermat ya. Nanti bisa dari grafik itu kita bisa mencari keuntungan puncaknya berapa dan seterusnya. Jadi nanti keuntungan itu di daerah sini ya. Pada saat masuk daerah sini. Ada beberapa cara untuk menghitung BEP ya. Ada 3 cara ya. Dengan pendekatan persamaan, yang kedua pendekatan margin kontribusi, dan pendekatan grafik. Kita mencari dengan pendekatan persamaan. Kita ketahui rumus Y sama dengan CX kali BX minus A ya. Rumus linear ya. Kita bisa menghitung BEP-nya ya. Dan nanti dari rumus ini aja. Tidak harus menguraikan tadi ya. Dimana Y itu laba, C harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel, A biaya tetap total, CX hasil penjualan, BX biaya variabel total. Dari pesan tadi kita bisa membuat suatu rumus ya. Jadi dari pesan kita bisa untuk mencari BEP-nya kita memakai rumus tadi. Memakai rumus ini A dibagi C minus B. Jadi
Makanya ini kan A dibagi C minus B. Jadi kalau ini sudah ketahui, kita bisa mencari nanti. Jadi untuk mencari unitnya, jumlah barang yang dihasilkan ya untuk mencapai PIP. Terus untuk mencari harganya atau tinggal A dibagi 1 minus BX bagi CX. Jadi ini lebih singkat ya kalau kita mau mencari BIP ya. Bila diketahui rumusnya berbentuk ini ya. Ini contohnya income statement ya. Ini ada penjualan 800 unit. Nah, harganya 5.000. Ini harga yang nanti untuk mendapatkan keuntungan ya. Dengan nanti kalau penghasilan jadi 40 juta. Terus ini uraian untuk harga pokok penjualan. Ini ada biaya tetap dan biaya variabel. Terus bahan langsung ini 7 juta masuk dalam biaya variabel. Terus tenaga langsung juga masuk biaya variabel ya. BOP biaya operasional, ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Jadi jumlahnya ini. Terus biaya usaha. Biaya usaha itu ada yang biaya tetapnya 2.400.000, biaya variabelnya ini 3.600.000. Biaya admin itu ada biaya tetap dan ada biaya variabel juga. Sehingga dihasilkan jumlah ini ya. Ini beras itu. Hingga total biaya menjadi 7.500.000 dan biaya variabelnya 2.400.000 hingga total menjadi 31.500.000. Sehingga dari hasil penjualan ini bisa dikurangkan ya, hingga oleh laba usaha 8.500.000. Ini kan masih secara global ya. Jadi kita untuk mencari BEP-nya dengan rumus yang tadi, kita tinggal masukkan A-nya berapa? A-nya ini 7.500 ya. 7.500.000 dibagi harganya ini kan, harga yang dijual 5.000. Terus ini kak B-nya kak 3.000. Ini ditarik dari ini 24 juta dibagi 3.000, bagi 8.000, jadi hasilnya 3.000. Jadi hasilnya untuk jadi jumlah variabel per unit itu 4 juta dibagi 800. Ini ya, ini B-nya ya. Ini jadi B-nya 3.000, jadi 7.500.000 dibagi 5.000 kurang 2.000. Jadi hasilnya nanti 3.750 unit ya pada saat terjadi BEP. Terus mencari harganya.
mencari hasil penjualannya, yaitu tadi 7.500.000 dibagi 1 minus 24 juta ya, dibagi 40 juta, kemudian dihasilkan nanti 18.750.000. Jadi pada saat BEP itu hasil penjualannya adalah 18.750.000. Itu memakai cara persamaan ya tadi ya. Yang kedua, pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi atau MK dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dengan total revenue dikurangi total variable cost, yaitu jumlah penjualan atau nilai penjualan dikurangi dengan nilai biaya produksi atau biaya pengeluarannya ya. Atau yang kedua, mengurangkan harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Terus untuk mencari BEP unit itu kita memakai rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi. Jadi tadi kan kalau margin kontribusinya bisa diperoleh, kita baru bisa mencari BEP-nya. Jadi biaya tetap dibagi margin kontribusi. Terus mencari harga rupiah, kita bisa mencari biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Jadi nanti bisa dihitung ya. Jadi dari margin kontribusi per unit jadi 5.000 dikurangi 3.000. Terus BW unit bisa dibagi 7.500 itu dibagi 2.000. Terus rasio margin kontribusi jadi perbandingan antara pengurangan ini dengan harga totalnya ya, harga penjualannya. Jadi ini kan 5.000 kurangi 3.000 ya, jadi 2.000. Jadi 2.000 dibagi 5.000 hasilnya 0,4. Hingga BEP rupiah dihasilkan menjadi 7.500.000 bagi 0,4, hingga akan dihasilkan nilai juga 18.750.000. Itu cara MK ya, margin kontribusi. Secara grafik ini bisa kita lihat ini. Bisa digambarkan ini cara ini BEP-nya ini, salesnya, penjualannya, kemudian daerah ini yang daerah keuntungan. Tadi yang BEP. Sekarang kita menuju ke fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi pertama kali diperkenalkan oleh ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Menurut asumsi Keynes itu ada beberapa asumsi, yaitu terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan uang. Jadi setiap orang itu mempunyai konsumsi yang mutlak ya, seperti makan, minum, dan sandang ya. Itu konsumsi mutlak setiap manusia ya. Jadi dia membutuhkan makan, minum, dan sandang atau pakaian ya. Terus yang kedua, konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan, disposable income, itu rumus C sama dengan fungsi Y. Jadi menurut Keynes itu ada yang disebut dengan konsumsi yang dengan pendapatan ya. Ya tiap orang tuh
kalau bekerja kan mendapatkan pendapatan ya. Itu tergantung pendapatnya mau dipakai semuanya untuk konsumsi atau bagian ditabung, itu yang dimaksud dengan disposable income-nya. Jadi jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi kita umpamanya gajinya kita naik, mungkin konsumsi kita juga akan naik walaupun tidak terlalu besar ya. Jadi kita bisa menabung nantinya. Jadi proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi itu adalah konstan. Jadi proporsi ini disebut kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume, jadi MPC ya, ini disingkat MPC. Jadi untuk mencari konsumsi dalam fungsi konsumsi kita memakai rumus MPC ya. Jadi bila delta YG atau perubahan kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan, pokoknya pendapatan awal sini pendapatan naik, itu delta YG, terus ada perubahan konsumsi, delta C perubahan konsumsi, maka delta C dibagi delta YG akan bernilai positif dan kurang dari 1. Ini ya, apabila nilainya positif ya. Jadi dari keempat konsumsi tersebut, maka fungsi konsumsi dapat ditulis dalam bentuk persamaan ini. Jadi bisa disebut ini ya, untuk fungsi konsumsi C sama dengan A plus B. Jadi mana C konsumsi di pendapatan yang dapat dibelanjakan, A konsumsi dasar suatu yang tidak bergantung pada pendapatan, B kecenderungan konsumsi maksimal. Jadi formulanya ya untuk mencari FPC yaitu delta C atau delta Y tadi yang tadi. Itu hasrat mengkonsumsi marginal. Ada yang disebut dengan hasrat mengkonsumsi rata-rata atau APC ya. Untuk average profit itu definisinya sebagai perbandingan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable pada tingkat konsumsi tersebut dilakukan. Jadi kalau nilai APC dapat ditulis dengan formula APC dengan semua konsumsi dibagi semua pendapatan C plus Y. Yang tadi tentang konsumsi, sekarang tentang tabungan. Jadi tabungan itu atau saving ya. Itu biasanya semua pendapatan tidak dikonsumsi ya. Maksudnya pendapatan dikurangi konsumsi, itu adalah sisa atau tabungan. Jadi fungsi tabungan secara umumnya itu Y sama dengan C plus S, karena S itu tabungan ya. Jadi tabungan itu sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Jadi umpamanya tadi kan C di C secara umum ini rumusnya C sama dengan apa, jadi bisa dimasukkan ya. Nanti akan dihasilkan S sama dengan minus A plus 1 minus B kali YB. Ini bisa dibaca nanti. Terus ada yang disebut dengan dasar menabung marginal dan rata-rata. Jadi
ada tadi konsumsi ya sendiri, sekarang yang menabung. Jadi kalau menabung berarti MPS ya, marginal propensity to save, yang mana rumusnya sama seperti tadi, cuma yang menjadi yang dibagi adalah delta MPS-nya, delta S dibagi delta Y, bahkan rata-rata S tadi Y. Untuk asal menabung rata-rata atau average propensity to save juga perbandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Ini APS dapat dihitung dengan formula S bagi Y. Apabila diperhatikan ya, pada persamaan tabungan itu MPS sama dengan 1 minus B. Pada persamaan konsumsi MPC sama dengan B. Jadi konsumsi itu sama dengan B ya, koefisiennya. Terus MPS itu 1 minus B. Jadi MPS sama dengan 1 minus MPC atau MPS plus MPC sama dengan 1. Ini secara umumnya sebagai grafik kurvanya. Untuk lebih jelas kita kasih contohnya ya. Jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan ini, pendapatannya dapat diperoleh adalah 30 miliar. Berapa nilai konsumsi agregat? Terus berapa besar keseimbangan pendapatan nasional? Adalah fungsi. Jadi Y-nya sama dengan 30 miliar. Jadi Y-nya sama 30 miliar, maka C konsumsinya adalah ini 37,5, jadi melebihi ya. Jadi untuk mencari pada saat pendapatan dan pengeluaran itu sama, kita pakai B-nya, pakai rumus ini, YD sama dengan CS. Ini rumusnya, ini S sama ini. Ya, keseimbangan pendapatan terjadi bila S sama dengan 0. Jadi S-nya 0, ini jadi hingga didapatkan YD 60 miliar itu baru kita pendapatan dan pengeluaran itu sama ya. Bila pendapatan kita 60 miliar baru, maka konsumsinya juga 60 miliar. Jadi seperti BEP-nya ya. Jadi kalau pendapatan kita 30 miliar masih ada kekurangan sekitar 7,5 miliar. Ini secara umumnya kabarnya ini. Jadi nanti BEP-nya akan didapat pada saat 60 ya. Soal kedua, bila ketahui bahwa fungsi konsumsi dijaga oleh persamaan ini, maka carilah fungsi tabungannya. Mana tadi rumus tabungan itu S sama dengan Y minus C. Sehingga akan kita lakukan S sama dengan Y minus 10. Karena S sama dengan minus 10, ada tabungan saat tabungan 0, maka jadikan Y sama dengan 40 ya. Jadi pada saat keseimbangan Y sama dengan C akan didapatkan
Y sama dengan 40. Jadi pada saat pendapatnya 40 miliar, ya, nah itu diboleh nilai C-nya berapa? Jadi C-nya juga 40 ya. Nah, Y sama dengan C. Terus ada contoh lagi, contoh terakhir, diketahui bahwa pendapatan nasional Rp250, Rp2.500, maka konsumsinya adalah Rp2.000. Setelah pendapatan berubah menjadi Rp350.000, Rp3.500, maka konsumsinya menjadi Rp2.700. Kita dari ini bisa membuat konsumsi ya, fungsi konsumsinya. Secara umum fungsi konsumsi kan C sama dengan A plus B. Dimana B itu kok disebut dengan MPC atau marginal propensity consumption ya. Itu juga disebut dengan koefisien. Kita bisa memakai rumus 2 titik ya. Karena C2 minus C1 dibagi C2 minus C1. Terus APC-nya yaitu A-nya C plus D. Jadi A nanti bisa sama dengan APC kan berarti di konstantanya nanti A sama dengan APC dikurangi MPC kali Y. Jadi MPC-nya B. Jadi C ini nanti akan dihasilkan nih ya. Jadi rumus C-nya dengan 0,7 Y plus 60/600. Jadi kita bisa memakai rumus 2 titik. Demikian untuk materi hari ini tentang fungsi linear, khususnya untuk BIP, konsumsi dan tabungan ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditulis di WA, kita jelaskan. Ini ada soal ya, ada 3 soal, silakan dikerjakan untuk latihan ya. Tapi tidak harus dikumpulkan. Ada 3 soal, silakan nanti. Yang penting ini dikerjakan ya untuk latihan, karena nantinya akan keluar dalam ujian tengah semester, ujian akhir semester ya, ini ujian akhir semester. Jadi untuk latihan aja ya, silakan untuk dikerjakan. Demikian untuk kuliah hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, silakan mahasiswa itu absensi disiarkan maupun di kolom komen di YouTube ya. Jangan lupa juga subscribe ya di YouTube-nya, untuk bisa menambah nilai. Demikian kuliah hari ini, selamat ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.